Di tahun 2023, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara penyumbang kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Yuk kita cegah dan lawan TBC. Selamat sore Ibu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Tilawati Puri Surantias dari Stikes Grawusada Sumbawa. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait tentang penyakit yang sering kita dengar, yaitu penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah sering dengar apa itu TBC atau tuberkulosis? Oke, saya jelasin sedikit ya Ibu. Nah, TBC ini atau tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana kuman ini menyerang pada bagian paru-paru, bukan cuma pada bagian paru-paru, tetapi juga pada bagian tubuh lainnya, seperti pada kelenjar getah bening, otak, kulit, bahkan sampai ke tulang. Nah, TBC ini juga biasa disebut dengan paru-paru basah. TBC ini bukan penyakit keturunan Ibu atau penyakit guna-guna, tetapi penyakit asli medis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun gejalanya yaitu gejala utamanya batuk terus-menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Terus di selanjutnya itu ada gejala lainnya seperti demam meriang berkepanjangan, terus ada sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas fisik. Kalau misalnya ada gejala ini, segera periksa ke dokter ya Ibu. Selanjutnya ada resiko penularan penyakit TB. Semua orang bisa tertular penyakit TB ya Ibu, tetapi biasanya orang-orang yang tertentu aja dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti anak-anak, orang HIV atau AIDS, orang usia lanjut, diabetes mellitus, perokok, serta orang-orang yang serumah atau kontak erat dengan si pasien TB ini. Penularan TB ini bisa terjadi melalui udara atau percikan dahak si penderita TB ketika batuk ataupun bersin tanpa menggunakan tisu ataupun menutup mulut. Nah, mungkin saat terhirup kuman TB ini tidak langsung menginfeksi tubuh, tetapi dia bakal tertidur dan aktif ketika si pasien TB ini daya tahan tubuhnya rendah. Selanjutnya itu ada pencegahan penularan TB. Nah, TBC ini dapat dicegah dengan minum obat secara teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan menular pada orang lain. Terus juga menutup mulut saat batuk dan bersin menggunakan sapu tangan atau tisu. Terus tidak membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak pada tempat khusus seperti pada WC, wastafel, atau tempat-tempat yang tertutup. Terus juga menjaga ventilasi udara yang baik. Agar siklus udara berjalan lancar dan mendapatkan cahaya matahari. Selanjutnya itu pengobatan TB. Pasien TB diberikan obat selama 6-8 bulan, diminum secara teratur sesuai dengan proses yang diberikan oleh dokter. Terus juga tahap awalnya itu 2 bulan atau 3 bulan diminum setiap hari. Lanjutannya 4 bulan atau 5 bulan diminum 3 kali seminggu. Obat TB ini bisa diperoleh di puskesmas setempat secara gratis tanpa dipungut biaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ibu kurang paham atau masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Sudah paham Ibu? Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, dan maaf mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Tilawati Puri Surantias dari Stikes Grawusada. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi penting tentang penyakit yang sering didengar di masyarakat, yaitu TBC atau tuberkulosis. Nah, sebelumnya apakah Ibu udah sering dengar itu TBC? Oke, di sini saya akan jelasin sedikit ya Ibu. Nah, TBC ini adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana kuman ini menyerang pada bagian paru-paru. Bukan cuma paru-paru ya Ibu, tetapi juga bisa menyerang pada kelenjar getah bening, otak, tulang, bahkan kulit. Nah, TBC ini biasanya disebut dengan paru-paru basah.
Terus juga TBC ini bukan penyakit keturunannya Ibu, tetapi juga penyakit asli medis itu penyakit yang disebabkan oleh kuman, bukan adanya hal mistis. Lanjut itu ke gejala TB. Nah, gejala TB ini gejala utamanya itu batuk terus menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Terus juga ada demam meriang berkepanjangan, terus sesak nafas dan nyeri dada. Lanjutnya itu berat badan menurun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas fisik. Kalau Ibu merasa gejala-gejala di sini, segera periksa ke dokter ya Ibu. Nah, selanjutnya itu resiko dan penularan TB. Nah, semua orang bisa berisiko terkena penyakit TB, tetapi juga ada orang yang tertentu, seperti orang yang dengan daya tahan tubuhnya lemah, seperti anak-anak, orang yang terkena HIV atau AIDS, orang usia lanjut, diabetes mellitus, perokok, dan orang yang serumah atau kontak langsung atau kontak erat dengan si pasien TB. Terus juga penularan TB. TBC ini bisa menular melalui udara ketika si penderita ini batuk tanpa menutup mulut atau bersin tanpa menggunakan sapu tangan atau tisu. Mungkin saat terhirup kuman TB ini nggak langsung menginfeksi pada tubuh ya Ibu. Dia bakal tetap tidur dan bakal aktif ketika si penderita TBC ini daya tahan tubuhnya melemah. Selanjutnya itu ada pencegahan dan penularan TB. Nah, pencegahannya itu minum obat secara teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah TB atau kuman akan berkurang dan tidak akan menular pada orang lain. Selanjutnya yaitu menutup mulut ketika batuk atau bersin menggunakan sapu tangan atau tisu. Selanjutnya itu tidak membuang dahak sembarangan. Jangan membuang dahak sembarangan ya Ibu. Buanglah pada tempat khusus seperti tempat tertutup seperti wastafel, WC atau tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir itu menjaga ventilasi udara di rumah itu tetap baik agar sirkulasi udaranya tetap lancar dan mendapat cahaya matahari. Nah, selanjutnya itu pengobatan TB. Pasien TB ini bisa diberikan obat selama 6-8 bulan ya Ibu. Diminum secara teratur dan sesuai anjuran dokter. Terus juga obat TB ini dapat diperoleh di puskesmas setempat secara gratis dan tidak dipungut biaya. Nah, kalau ada yang kurang jelas Ibu bisa ditanyakan. Ibu udah paham atau belum? Oke, terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Tamati Puri Sumantias dari STK Sudah Usada. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi penting tentang salah satu penyakit yang sering didengar di masyarakat, seperti itu ada TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini sebelumnya Ibu udah sering dengar apa itu TBC? Belum. Oke, di sini saya akan jelasin ya Ibu. Nah, TBC ini adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, di mana kuman ini sering menyerang pada bagian paru-paru, bukan cuma paru-paru, tetapi juga pada bagian tubuh lainnya seperti pada kelenjar getah bening, otak, kulit, bahkan sampai ke tulang. Nah, TBC ini biasa disebut dengan paru-paru basah. Nah, TBC ini sering disebut dengan sebagai penyakit keturunan atau penyakit guna-guna, padahal penyakit TB ini adalah murni penyakit menular, bukan adanya hal mistis. Nah, selanjutnya itu ada gejala TB. Gejala TB yang paling umum itu ada batuk terus-menerus, disertai dahak maupun tidak berdahak. Terus juga ada demam meriang berkepanjangan, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas. Terus juga di sini ada resiko penularan TB. Nah, semua orang mungkin bisa terkena penularan TB ya Ibu. Mungkin orang-orang yang dengan daya tahan tubuhnya lemah seperti anak-anak, penderita HIV atau AIDS, orang lanjut usia, diabetes mellitus itu seperti gula darahnya, diabetes itu seperti kekurangan, kelebihan gula darah itu, perokok. Terus juga
ada orang yang kontak langsung dengan si penderita TB. Terus penularan TB itu gimana sih? Nah, penularan TB ini bisa menular melalui udara ketika si penderita batuk ini bersin tanpa menggunakan tisu dan tanpa menutup mulut. Saat terhirup mungkin kuman TB ini bukan langsung menginfeksi ya, mungkin cuma tidur, dan dia akan aktif ketika daya tahan tubuh si penderita ini menurun. Selanjutnya itu cara pencegahan penularan TB. Yang pertama itu minum obat teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan menular pada orang lain. Terus juga pasien ketika batuk itu harus menutup mulut dengan tisu dan juga sapu tangan, dan tidak membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak pada tempat-tempat khusus seperti di wastafel, WC, atau tempat-tempat yang tertutup. Terus juga ada ventilasi udara itu harus bagus ya Ibu, agar sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan lancar dalam ruang kamar dan mendapatkan cahaya matahari. Selanjutnya pengobatan TB. Nah, pasien TB ini diberikan obat selama 6-8 bulan. Obat TB ini bisa diperoleh di puskesmas setempat itu secara gratis tanpa adanya dipungut biaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah kurang jelas atau masih belum paham, Ibu bisa ditanyakan. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya ya Bapak. Perkenalkan, saya Wati Purni Suryanir Tias dari Stikas Wirausaha. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang penyakit yang sering didengar di masyarakat, yaitu TBC atau tuberkulosis. Sebelumnya Bapak pernah dengar itu apa itu TBC? Oke, jadi TBC ini atau tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium, di mana kuman TB ini bisa menyerang pada bagian paru-paru, bukan cuma paru-paru tetapi juga pada kelenjar getah bening, otak, kulit, bahkan sampai ke tulang. Nah, penyakit TB ini biasa disebut dengan paru-paru basah. TB ini bukan penyakit keturunan ya Bapak, tetapi dia penyakit asli medis, di mana dia asli dari kuman yang namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun gejala TB itu yaitu gejala umumnya seperti batuk terus-menerus. Terus ada gejala lainnya yaitu demam berdiam berkepanjangan, sesak nafas dan nyeri dada, berat badan menurun, kadang dahak bercampur dengan darah, nafsu makan menurun, serta berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas fisik. Nah, kalau Bapak merasa ada gejala tersebut, langsung periksa ke dokter ya Bapak. Terus juga ada resiko penularan TB. Nah, semua orang bisa beresiko untuk penyakit TB ini, tetapi dengan dengan daya tahan tubuh orang yang lemah, seperti ada anak-anak, orang HIV atau AIDS, orang usia lanjut, diabetes mellitus, perokok, serta orang yang kontak erat atau serumah dengan si pasien TB ini. Nah, terus juga ada penularan TB. TB ini bisa menular melalui udara, melalui percikan dahak dari seseorang. Si penderita TB ini ketika batuk, dia tidak menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan tanpa menutup mulut. Terus juga saat terhirup, kuman TB ini bisa menginfeksi tubuh dan tetap tidur tanpa menimbulkan gejala. Nah, jika daya tahan tubuh seorang TB ini menurun, dia bakal aktif dan dapat menyebabkan penyakit TB. Cara pencegahan dan penularan TB. Yang pertama itu minum obat secara teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan menular pada orang lain. Terus juga pasien TB harus menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu dan sapu tangan. Selanjutnya itu tidak membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak pada tempat khusus seperti tempat-tempat yang seperti tempat WC, terus ada wastafel gitu Pak. Terus ada ventilasi udara yang baik. Nah, ventilasi udara yang baik ini agar sirkulasi udara di dalam rumah itu berjalan lancar dan adanya mendapat cahaya matahari langsung. Pengobatan TB ini
Pasien TB diberikan obat selama 6 sampai 8 bulan, diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Obat TB ini bisa didapatkan di puskesmas setempat secara gratis ya Pak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang jelas atau kurang paham Bapak bisa ditanyakan. Kasih ya Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu ada gejala TB. Nah, gejala TB itu gejala umumnya itu batuk terus menerus, berdahak maupun tidak berdahak. Terus juga ada sesak demam yang berkepanjangan, ada sesak nafas dan nyeri dada. Terus juga berat badan menurun. Terus juga kadang dahak bercampur dengan darah, juga ada nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari tanpa melakukan aktivitas yang berlebihan. Itu gejalanya itu. Terus resiko penularannya. Yang pertama itu semua orang bisa berisiko untuk terinfeksi penyakit TB ini, tetapi ada orang tertentu seperti dengan orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti ada anak-anak. Terus ada orang HIV atau AIDS itu bisa terkena penyakit TBC. Terus ada orang lanjut usia, orang yang kena penyakit diabetes mellitus, itu gula darahnya tinggi. Terus ada perokok. Terus juga orang-orang yang tinggal serumah atau kontak erat dengan si pasien TB ini atau si penderita TB ini. Penularan TB ini bisa menular melalui udara ketika si penderita batuk tanpa menutup mulut atau bersin tanpa menggunakan tisu. Saat terhirup mungkin si kuman ini bukan langsung menginfeksi, tapi dia bakal terhibur. Dia bakal aktif ketika daya tahan tubuh si pasien ini itu melemah. Dia bakal aktif dan itu bisa menyebabkan penyakit TB. Terus selanjutnya itu cara mencegah penularan TB. Yang pertama itu minum obat teratur. Setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan terinfeksi pada orang lain. Terus juga ada menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan sabun tangan atau menggunakan tisu. Terus juga tidak membuang dahak sembarangan. Buanglah dahak pada tempat khusus seperti WC, wastafel atau tempat-tempat tertutup lainnya. Terus juga menjaga ventilasi udara supaya sirkulasi udara itu tetap baik dan tidak membuat si kuman-kuman TB ini ada. Dan selanjutnya itu ada pengobatan TB. Nah, pengobatan TB ini dilakukan selama 6 sampai 8 bulan secara